adalah sesuatu yang bisa diaplikasikan. Karena kan banyak nih kayak guru, dosen. Karena dan di negara-negara lain-lain. maju juga banyak WFA. Betul, Iya kan? Eropa. Tadi kan, mostly kan banyak tuh yang WFA. Tapi makanya kita mau ngecek apakah ini kalau misalkan diaplikasikan di Indonesia, apakah akan menjadi efektif? Ya kan. Nah, sekarang kita udah terhubung sama pengamat kebijakan publik, Bapak Trubus Rahardiansyah. Apakah sudah terhubung sekarang? Mari kita cek, sudah terhubung. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Trubus. Apa kabar? Mas. Alhamdulillah. Selalu sehat selalu ya. Sehat selalu, Pak. Iya. Kita kan dari tadi ngebahas soal aturan baru ASN bisa work from anywhere. Iya kan nih, Pak. Nah, sementara kita ngelihat list-list ASN ada guru, dokter, camat yang kayak gitu-gitu kan. Nah, menurut tanggapan Bapak nih tentang aturan ASN bisa WFA atau WFH lah itu, bagaimana nih? Apakah akan menjadi sesuatu yang efektif? Mungkin bisa lebih kreatif atau mungkin lebih bisa apa gitu, Pak? Silakan. Ya, menurut saya memang keluarnya peraturan Menpan RB nomor 4 itu terkait dengan WFA lah gitu istilahnya, kerja di mana saja, fleksibilitas waktu kira-kira seperti itu memang ditanggapi pro kontra ya, karena pertama bahwa aturan itu sepertinya berlaku untuk semuanya gitu ya, padahal di dalam prakteknya itu masih banyak bidang-bidang yang memang tidak bisa WFA gitu, karena seperti yang you sebut tadi, ada bidang-bidang guru misalnya. Kalau guru itu sulitnya adalah dia berhadapan dengan murid. Di situ ada yang namanya pendidikan budi pekerti yang tidak bisa dilakukan secara WFA tentunya, karena itu harus face to face kan, karena sifatnya lebih ke pembinaan, pembimbingan dan pendampingan seperti itu, dan lebih kepada edukasi soal budi pekerti, moralitas, etika, yang dimana kemudian sangat diperlukan. Yang kedua tentu ada profesi misalnya kesehatan ya, dokter, kemudian perawat, apalagi bidan misalnya, itu juga tentu harus langsung berhadapan dengan yang dilayani lah, kira-kira begitu. Artinya publik yang membutuhkan itu tidak bisa kemudian WFA, karena kalau misalnya cari dokternya lagi WFA ya nggak sulit juga kan gitu. Jadi sementara butuh penanganan. Dan juga selain itu juga ada profesi dosen itu juga ada yang bisa WFA, juga ada yang nggak bisa ya, karena yang nggak bisa itu kaitannya kalau misalnya pembimbingan yang sifatnya ilmu-ilmu khusus ya, teknis spesifik, itu memang harus langsung gitu. Karena pengalaman kita dulu WFH, dulu kan ada WFH kan waktu pandemi COVID. Ya. Itu ternyata ya jujur nggak efektif itu, karena tidak bisa kita hanya memberikan semacam knowledge saja, pengetahuan tok, tapi juga harus ada hal sifatnya praktek. Nah, ini yang praktek ini sulit kalau dijelaskan hanya lewat istilahnya WFH, itu pengalaman yang dulu. Nah, kemudian kalau sekarang mau WFA gitu ya, yang kerja ini juga tentu akan perlu banyak hal yang harus dilakukan penyesuaian. Nah, di satu sisi juga ada profesi-profesi yang kategori misalnya kayak yang disebut Pol-Air misalnya ya. Pol-Air itu polisi air itu ya, yang menjaga laut segala itu kan nggak mungkin juga. Atau profesi misalnya jagawana, betul-betulan kan nggak bisa juga itu FA kan, mesti harus menempati ya. Jadi banyak profesi, termasuk misalnya damkar, misalnya pemadam kebakaran, itu kan juga harus ada gitu, setiap ready kan, karena memang kita nggak bisa memprediksi kapan kebakaran kan gitu. Jadi hal-hal itu, jadi menurut saya itu yang ini. Tapi ada memang bidang yang bisa FA, misalnya terkait dengan administrasi, itu bisa administrasi, kemudian mungkin kaitan dengan kesekretariatan, ya ada lagi kaitan dengan perpustakaan, ada bidang riset misalnya. Nah, itu memang bagus untuk kaitannya dengan kreativitas, inovasi seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini Mas, memang penerapan WFA ini perlu ada semacam menurut saya pertek itu peraturan teknisnya. Karena apa? Karena ini nanti
mengena kepada tidak saja kementerian lembaga, tetapi juga daerah-daerah itu ada dua, Mas. Ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten dan kota. Ini yang mungkin kalau kota masih karena masyarakatnya kota taruh gitu ya masih bisa memahami yang namanya dunia digital sedikit-sedikit lah ya misalnya ya. Tapi kalau yang kabupaten barangkali sangat sulit itu. Nah, jadi ini juga akan menimbulkan problem tersendiri. Nah, tentu juga ada persoalan misalnya bagaimana yang bekerja di ini Mbak, yang di kategori di wilayah 3T. 3T itu yang terluar terdepan, terisolasi. Nah ini kan mau nggak mau, ya nggak mungkin WFA kan. Ini juga harus ada hal yang khusus karena memang ya tempat yang geografi Indonesia ini sangat ragam ya. Ada yang memang sangat terpencil sekali, sangat jauh dijangkau juga dengan kondisi medan yang berat ya tentu membutuhkan energi yang luar biasa. Nah di situ nggak mungkin juga efek sementara masyarakatnya butuh dilayani. Nah ini kan hal-hal yang sifatnya menurut saya lebih kepada penyesuaian. Yang lainnya Pak perlu namanya juklak itu penunjuk pelaksanaan. Nah itu pelaksanaannya seperti apa? Itu kan setiap unit kerja itu ya harus percaya betul lah bagi yang namanya daerah. Nah daerah itu reportnya Mbak itu ada daerah kategori sudah mapan kayak Jakarta lah atau kota besar ya. Nah, ini daerah misalnya. Tapi ada yang daerah kategori itu ini hasil pemekaran. Nah, hasil pemekaran itu daerah baru disebut DOB, daerah otonomi baru namanya. Nah, daerah otonomi baru itu ASN-nya juga masih sedikit, segala ininya belum infrastruktur juga belum memadai. Jadi itu banyak hal yang menurut saya juga perlu dipersiapkan secara matang, jangan sampai kemudian nanti mempengaruhi istilah macetnya pelayanan. Di satu sisi juga banyak kok Mbak, kalau di kota saja itu persoalan-persoalan seperti pengurusan SIM, STNK itu kan juga harus ini, meskipun kita sediakan aplikasi pada prakteknya juga kalau kita ke Samsat juga masih berjubel orang minta pelayanannya kan langsung kan gitu. Jadi dalam hal ini juga memang butuh. Tetapi kita percaya bahwa mungkin untuk jangka pendek ini masih banyak yang harus dibenahi ya. Dan yang penting adalah sebenarnya kepatuhan, karena kepatuhan ini yang jadi sulit. Karena itu ada faktor yang sangat selalu diskusi panjang terkait dengan WFA ini adalah mengenai pengawasan. Jauh-jauh ada pengawasannya kan itu karena namanya kalau bahasa sederhananya wong ada bosnya aja mereka kerja saenake gitu bagaimana. Apalagi nggak ada bosnya. Bosnya nggak ada bosnya. Iya benar. Nah ini kan juga menjadi joke yang kemudian memang itulah ya kritik yang perlu banyak dipertimbangkan. Memang culture orang Indonesia ini kalau tidak istilahnya ditungguin, dilihatin, betul. Nggak diperhatiin misalnya nggak diperhatiin itu nggak akan produktif. Sementara kalau lihat di peraturan Menpan RB ini nomor 4 ini ranahnya produktivitas, Mbak, produktivitas, jadi motivasi kerja dan sebagainya. Nah ini persoalan-persoalan yang kaitan dengan kinerja, persoalan dengan bahasa kerennya performance ya. Itu memang butuh ini ya sebenarnya penanganan yang khusus dan tak mudah apalagi kalau ini kemudian BFA. Nanti ujungnya juga pada banyak yang terjadi. Memang tujuan pemerintah ini kelihatannya supaya lebih efisien dalam soal listrik lah atau efisien dalam ya berbagai hal terkait pengadaan lah kira-kira seperti itu kebutuhan EK misalnya atau yang berkaitan dengan ini misalnya kalau selama ini mereka ada jemputan harus pakai kendaraan dinas kan itu bensin terus ini kan macam-macam lah pokoknya itu yang kelihatannya ke sana. Jadi ada sisi positif juga. Kemudian juga di sini ada melatih sebenarnya ASN ini sejauh mana sih kepatuhannya kepada aturan itu. Nah, tapi itu kan secara rasional kebijakan memang kelihatan gampang mudah gitu. Tapi implementasi di lapangan prakteknya itu sangat sulit karena apa? Karena ya namanya kita jumpa teman dalam posisi atau jumpa yang mengurusi pekerjaan meskipun nanti dikatakan nanti akan diberikan beban pekerjaan yang sesuai dengan kapasitasnya, kompetensinya, macam-macam memang itu secara rasional Mbak, tetapi bagaimana prakteknya di lapangan apalagi kalau mereka ini pegawai di daerah itu kan sulit sekali ya. Jadi
apakah nggak babak belur yang namanya kepala BKD Badan Kepegawaian Daerah yang harus mengalkulasi bagaimana kemudian kalau dihadapkan soal pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya cepat, pekerjaan sifatnya koordinasi, pekerjaan yang sifatnya teknis-teknis, itu kan banyak hal ya saya rasa. Jadi dalam hal ini memang saya sepakat ada beberapa daerah itu yang untuk mengkaji dulu sebelum menerapkan ini secara langsung ya. Ada beberapa kajian dulu supaya tidak menimbulkan istilahnya resistensi ataupun kegaduhan atau malah kemudian efek domino yang tidak diharapkan. Misalnya ya mereka yang itu di berbagai komentar kan ada dari politisi misalnya DPR yang mengatakan nanti mereka malah nggak kerja nggak ngapa-ngapain, mereka dapat bayaran lah. Ini kan juga hal-hal yang saya rasional juga komentar-komentar itu yang menjadi pertimbangan nanti. Tetapi secara keseluruhan memang peraturan Menpan ini sebagai payung hukum bagi pelaksanaan WFA yang sudah diterapkan di berbagai negara juga gitu ya. Jadi alam ini hal yang merupakan, karena yang kedua kita ini sebenarnya kan sudah menerapkan secara bertahap namanya SPBE, Mbak. SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik namanya itu ya. Sistem elektronik itu adalah sistem digital. Nah, selama ini banyak persoalan digital ini adalah SPBE diberlakukan itu memang pertama ya dari sisi infrastruktur. Itu yang memang menjadi kendala ya, kadang-kadang ini listrik mati lah yang jaringannya lah, internetnya macam-macam itulah kaitan dengan itu. Nah kemudian juga ada dengan anggaran Mbak, karena kalau misalnya menyiapkan yang namanya aplikasi, lah ini kan juga harus ada aplikasi karena dalam pelayanan publik itu ada namanya ini Mbak, aduan. Kalau kita mengeluh kemana, nanti saya khawatir ini kemudian masyarakat ini kan lagi demam era post-truth ini demam medsos ya. Betul. Jadi istilahnya no viral no justice dikembangkan gitu. Jadi biasanya mereka mengungkapkan unek-uneknya, aspirasinya itu di medsos, kemudian viral kemana-mana. Nah ini kan juga harus dijaga jangan sampai kemudian hal-hal itu terjadi. Tetapi yang paling penting adalah bahwa terkait dengan ini juga bagaimana kemudian mengkalkulasi skema-skema yang efektif, yang mau tidak mau ya mempertimbangkan aspek kapasitas SDM-nya, human resources-nya itu, artinya ASN-nya lah gitu, itu kan harus dipertimbangkan betul ya. Karena memang ini Mbak ada disparitas atau perbedaan yang tajam ya antara yang di kementerian lembaga di pusat dengan yang di daerah. Daerah kata Jakarta, Jakarta, kota besar Surabaya mungkin. Yang Makassar atau ya kota besar oke lah, tapi yang bagaimana yang di kabupaten-kabupaten yang mungkin kabupatennya kita sudah namanya sudah lupa di mana itu karena sangat begitu banyaknya kabupaten kota itu jumlahnya 500-an lebih kan. Jadi ini kan juga harus Mbak, harus dipantau, apalagi kemudian kalau sudah meningkat sampai ke tingkat ini kelurahan, enggak kan, kecamatan. Yang langsung dekat masyarakat soalnya. Iya, dekat masyarakat. Apakah nanti masyarakat enggak istilahnya mengeluh, masyarakat kemudian merasa dimarginalkan atau merasa dicuekin dalam pelayanan itu karena ternyata tenaganya yang melayani enggak ada, ataupun ada pelayanan juga kadang-kadang juga yang kita jumpai di berbagai kabupaten itu juga masih banyak yang berbelit-belit lama karena alasan ASN-nya lagi urusan apa atau ASN lagi ngerjain apa, jadi akhirnya terjadi antrian panjang. Itu kan bukan hal yang baru di kita. Jadi menurut saya memang ini perlu penerapannya secara bertahap memang harus ini Mbak, perlu pendampingan, perlu juga kajian, perlu juga masukan-masukan dari masyarakat juga. Tetapi kita suatu saat nanti mungkin akan tercapai semua Mbak nantinya dalam jangka panjang ya semoga. Gitu. Pak Trubus, maaf aku potong Pak. Ini berarti berarti belum berlaku di semua daerah Pak ya kalau begitu ya si WFA ini ya Pak? Belum karena kan ini baru aturan secara ini namanya umum gitu kan. Anggap aja undang-undang dasarnya lah kira-kira Pak. Nah, berarti apakah baiknya Pak mungkin pemerintah bisa uji coba dulu gitu Pak ya, trial and error dulu begitu ya Pak mungkin ya. Tidak langsung Sabang sampai Merauke semua WFA begitu kan Pak. Iya, itu memang yang banyak masukan sampai hari ini itu salah satunya berbagai pendapat mengatakan bahwa sebaiknya mungkin ada pilot project dulu. Pilot project. Nggak boleh kemudian itu ujuk-ujuk itu diterapkan
secara ini paksa apa istilahnya nanti, dan ini juga harus ada ini apa namanya memilah-milah juga Mbak. Jadi mengkelompokkan bukan hanya pekerjaannya tapi juga orang-orangnya, artinya ASN-nya juga harus dikelompok-kelompokkan karena memang untuk melihat bagaimana kecepatan, bagaimana kemudian motivasi, kemudian cara performa, responsifnya terhadap ini tuntutan publik itu kan juga harus dilihat semuanya Mbak, karena banyak sisi dan yang menjadi problem di kita kan seringkali bahasa kerennya itu culture gitu ya, budaya yang budaya ASN ini kan selalu ya berbagai jargon sudah dikeluarkan yang mulai akhlak lah yang apalah, tetapi yang kita citranya lihat itu loh. Citranya dari satu sisi ini Mbak penting juga dipahami. Ini loh, apa persaingan, apakah kita mampu nggak kompetisi dengan negara lain? Iya. Gitu. Nah, tapi itu pertanyaannya Pak sebenarnya yang mau saya tanyain. Jadi sebenarnya Indonesia nih udah kira-kira apakah udah mampu untuk kita punya aturan baru tentang WFA ini untuk ASN? Menurut Bapak, jadi sebenarnya dari semua ini apakah kita sebenarnya masih mumpuni nggak sih Pak sebenarnya? Iya, kalau jangka pendek memang ini masih banyak hal yang perlu dibenahi, Mbak. Jangka pendek ya, tetapi kita untuk juga percaya bertahan. Nanti jangka panjangnya kelihatannya bisa, Mbak. Hanya memang ya ini perlu bukan saja kalau payung hukum sih sudah ada. Perlu kepemimpinan, Mbak, leadership yang kuat. Karena kan ini kan gini, misalnya di daerah. Di daerah itu yang namanya ASN sangat tergantung kepada kepala daerah, Mbak. Ya, kalau kepala daerah kan dia tidak mengikuti yang di pusat, Mbak, mengikuti yang di daerahnya. Karena kan apa? Karena karir dia semuanya sangat tergantung kepada kepala daerah yang duduk gitu kan, atau yang bahasa kerennya yang terpilih gitu kan melalui pemilihan. Nah, inilah kemudian kekhawatiran kita dengan WFA ini nanti kemudian dimanfaatkan kan gitu bagi mereka yang dekat sama penguasa. Kerjanya ogah-ogahan, datangnya rata, nggak ini kan gitu, karena mereka merasa bagian dari kepala daerah atau penguasa lah gitu ya, karena dulu kan pemilihannya pakai demokrasi pilihan toh. Mereka kalau dia misalnya itu golongan saya, kelompok saya kan biasanya kan seperti itu, atau pendukung saya lah kasarnya gitu, otomatis kan selalu ada ya permisif, memaklumi, kemudian juga memang ada privilege diberikan. Nah itu yang banyak di situ. Kamu ini munculnya kecemburuan sosial bagi yang lain yang diperlakukan, mungkin yang tidak milih nanti diperlakukan kerjanya harus piket terus, sementara yang milih jarang masuk piket. Nah, ini kan juga hal-hal yang harus Mbak, dipantau di mana kemudian itu hal yang tak mudah begitu, Mas, Mbak. Iya betul ya. Betul, saya setuju dengan kata Pak Trubus kalau memang ini ya mungkin jangka pendek kita belum bisa banyak berharap gitu, tapi mungkin jangka panjang ya perlahan, karena memang negara-negara maju semuanya udah bisa kerja dari mana aja kan. Ya walaupun memang tadi Pak Trubus juga bener sih kalau soal yang dekat atasan dia bisa ongkang-angkang kaki gitu kan, dan lain sebagainya Pak. Cuman ya mungkin bisa dibilang terakhir ya Pak, kalau bisa Pak Trubus bilang apakah ini kebijakan yang positif atau justru masih belum terlalu gitu Pak? Kalau secara urgensi ya, secara urgensi belum urgen kita untuk melakukan ini. Mungkin karena itu tadi belum ada satu tolok ukur di mana istilah satu wilayah atau satu daerah yang betul-betul melakukan full sukses gitu loh. Jadi bisa menjadikan role model, itu kan belum. Jadi karena belum ada contohnya gitu loh. Contohnya yang misalnya kota madya mana, kabupaten mana sih yang sudah menerapkan WFA total itu benar-benar hasil kita ini kan belum ada gitu. Jadi itu yang menurut saya ini, karena itu kalau di sisi urgensinya ya kemudian yang ada bisa bertahap diberlakukan gitu kan, diberlakukan, kemudian juga mempertimbangkan situasi suasana kebatinan dari ASN sendiri ya. Kita kan juga nggak bisa, namanya aturan itu ya bersifat mengatur, mengikat, tetapi kan kepatuhan sangat tergantung kepada ASN-nya, kepada orangnya. Kalau dia nggak mau patuh ya sama aja kan kita di lampu merah, ada yang patuh ya berhenti, kalau nggak patuh ya mereka jalan aja lancar gitu nerobos saja kan. Itu masyarakat kita itu suka sekali hal-hal yang melanggar itu. Ini kita bisa jadi curhat ini Pak. Terima kasih banyak Pak Trubus informasinya, pandangannya juga ya. Kita berharap semoga kedepannya ya aturan ini bisa dikaji ulang lah. Bisa. Ya mungkin dicoba-coba dulu, cuman kalau misal untuk positif ya kita dukung, kalau misalnya belum ya
ada evaluasi. Mungkin coba lagi 5 tahun lagi ya gitu kan, kita boleh dong. Siapa tahu 5 tahun lagi kita udah maju banget ya kan. Amin. Semuanya udah bertanggung jawab. Terima kasih banyak Pak Trubus atas waktunya Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore. Assalamualaikum Pak. Sehat selalu Pak. Amin. Udah kayak